Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Rizky Fitria, guru di MA Miftahul Ulum, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Saya merupakan peserta pelatihan di tempat kerja metodologi pembelajaran Angkatan 17 yang dibimbing oleh Widya Suara, Bapak Haris Budi Santosa, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD. Pada abad ini, teknologi berkembang semakin pesat, sehingga pendidikan dituntut untuk mempersiapkan, menghasilkan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global yang akan digunakan dalam proses pembangunan. Proses ini bergantung pada cakupan metodologi pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya guru mengarahkan peserta didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembelajaran harus dirancang secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang dalam yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam merancang proses pembelajaran, guru harus memperhatikan perbedaan individu karena setiap peserta didik merupakan individu yang memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan peserta didik yang lainnya. Kurikulum 2013 mengutamakan pembelajaran yang mendorong aktivitas fisik dan mental peserta didik secara optimal. Optimalisasi peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21, HOTS, integrasi literasi, dan penguatan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran pun perlu dilaksanakan secara konstekstual yang menggunakan model, strategi, metode, dan teknik yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar agar tujuan pembelajaran tercapai. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, kontekstual, dan bermakna bagi kehidupan sehari-hari antara lain yaitu discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, dan project-based learning. Dari keempat model tersebut, dikatakan dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang dikenal dengan High Order Thinking Skill atau HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan.
pendekatan saintifik pembelajaran berbasis HOTS, nantinya diharapkan pendidik dapat merubah paradigma pola perencanaan, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang menstimulasi siswa untuk berpikir kritis dan dapat menyelesaikan masalah serta memiliki kecakapan yang bermakna sebagai hasil dari penilaian pembelajaran berbasis HOTS. Dalam pembelajaran HOTS, tingkat kemampuan yang diberikan kepada peserta didik bukan lagi kemampuan tingkat rendah, seperti mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan, tetapi kemampuan tingkat tinggi yang seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang terdapat dalam pembelajaran HOTS. Pembelajaran abad ke-21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad ke-21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi creativity, thinking, and innovation. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, critical thinking and problem solving, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu communication, di mana peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Dan yang terakhir, collaboration, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditentukan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting dimiliki siswa untuk memahami materi pembelajaran, sehingga sangat penting bagi guru untuk mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa agar materi sulit mudah dipahami oleh siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan pembelajaran yang tepat dan inovatif. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran pendekatan TIPEC. TIPEC adalah sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan dan kompleksitas antar tiga komponen dasar pengetahuan, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Nah, pada irisan ketiga tipe pengetahuan itu adalah pemahaman intuitif pengajaran konten dengan metode pedagogik dan teknologi yang sesuai. Pendekatan TIPEC dianggap mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, karena pembelajaran ini dapat memadukan pedagogik, teknologi, dan konten dengan cara learning journal, yaitu membahas ke dalam materi yang memadukan teknologi baik untuk tugas individu maupun kelompok. Pendekatan TIPEC bukan hanya merupakan metodologi, akan tetapi capaian atau tujuan akhirnya adalah yang pertama, student well-being, yaitu siswa menjadi sukses. Siswa dapat mengaktualisasikan secara utuh tentang bakat dan talenta sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, autonomi, di mana siswa bisa belajar secara mandiri. Yang ketiga, purpose in life, yaitu tujuan dalam hidupnya. Yang keempat, environmental mystery, yaitu menguasai lingkungan, tahan banting, penuh dedikasi, dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Dan yang terakhir, personal growth, di mana siswa dapat mengembangkan diri secara baik. Penggunaan pendekatan TIPEC paling sering dilakukan dengan menggunakan Mentimeter.
Mentimeter merupakan salah satu alat untuk bekerja jarak jauh. Dengan Mentimeter, kita dapat membuat presentasi yang menyenangkan dan interaktif dan mampu membantu kita menjadikan kegiatan pembelajaran, presentasi, ceramah, dan lokarya menjadi inovatif dan berkesan. Mentimeter dapat digunakan untuk hal yang pertama, melibatkan dan berinteraksi dengan siswa atau peserta kegiatan menggunakan polling langsung. Kemudian, mengumpulkan umpan balik dari respon peserta untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran atau presentasi yang dilakukan. Dan yang terakhir, memastikan semua orang mengikuti dan berpartisipasi bahkan dalam rapat online. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.